ucapan. Ya, ucapan nih tadi. Ucapan apa? Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidaklah hanyalah mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini di surah Al-A'raf ayat 5 ada doa bimana al-qaul atau ucapan. Berikutnya doa bimana al-ibadah. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 14. Silakan Pak Nur Zaman mungkin bisa membacanya Pak Nur Zaman. Baik, Pak, sebentar. Saya dulu. Ya. Nah, itu ada beberapa surah dalam Al-Qur'an bisa dilihat di sana. Setelah ini saya minta ibu-ibu ya yang sudah bergabung nanti bisa untuk ikut berinteraksi dengan kita dengan membaca surah atau ayat dalam Al-Quran yang sebagaimana tertulis atau terpampang di layar. Ada surah Al-Imran nanti, ada surah Fatir, ada surah Al-Baqarah, ya. Dipersiapkan aja. Sudah Pak Nur Zaman? Ya, sudah ketemu. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqulu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idam satoto. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Kami tidak berseru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ya, lan nad'u min dunihi, maksudnya kami tidak beribadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu doa bimana al-ibadah. Ya, lan nad'u min dunihi, mana lan na'budu min dunihi. Sekali-kali tidak akan kami menyembah selain Allah. Kalau kita menyembah selain Allah, maka kita sungguh dalam kesesatan sangat jauh. Berikutnya bermakna doa bermakna an-nida atau panggilan. Ya. Di bagian surah Al-Imran ayat 61. Ya, di sini ada Ibu siapa? Bu Syariah mungkin? Halo Ibu Syariah Mahmud. Sudah bergabung? Nah, belum ya? Bu Syariah Mahmud silakan kalau mau membaca. Oh, oh tidak. Oke. Sip. Saya baca langsung surah Al-Imran ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata 'alal kadhibin. Nah, ini sebenarnya ayat berkenaan dengan ayat mubahalah terkenal ya. Ayat mubahalah yaitu Rasulullah SAW mengajak orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya itu diajak, ayo siapa yang betul di antara kita? Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah wahai Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ya, ini panggilan ya. Artinya memanggil. Di sini memanggil. Ta'alau nad'u. Ayo, kemari. Ya, kita panggil. An-nida, kumpul. Ayo panggil anak istrimu. Kita bermubahalah. Siapa yang benar di antara kita? Kamu atau aku? Itu dilakukan Rasulullah SAW pada waktu dengan orang kafir Quraisy yang mendustakan Rasulullah SAW setelah datangnya mujizat-mujizat yang telah terang benderang di mata mereka. Namun mereka mendustakan. Oke, berikutnya al-ayah berikutnya ialah surah At-Tolak. Ya, bagaimana permintaan ya atau tuntutan. Al-Fatir. Al-Fatir atau Tolak, Pak? Al-Fatir sini, Pak.
Al-Fatir. Al-Fatir ayat 18. Oh, Al-Fatir ayat. 18. Nah, silakan Pak. Pak siapa Pak Nur Zaman coba. Ya, silakan Pak Nur Zaman. Fatir ya Pak ya. 5 berarti al-isti'anah itu Pak ya. Ah, ya. Fatir 18 betul. At-tolak permintaan, tuntutan. Ayat 18. Di situ artinya ialah at-tolak. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tada'u thaqalatan ila hamliha la yahmilu minhu syai' walau kana dza qurba innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa amma yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Itu di situ artinya ialah doa di mana permintaan atau tuntutan. Oke, agak cepat kita baca. Berikutnya yang berarti al-isti'anah yang kelima atau pertolongan ya. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 23. Ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nuzzila ta'ala abdina mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Hadis di sini artinya makhluk syahidnya ya wada'u. Ya mintalah pertolongan kamu. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi di sini ialah Allah memberikan tantangan kepada orang kafir Quraisy bahwasanya jika kamu mau menandingnya Al-Qur'an, coba buat satu surah aja kalau kamu mampu. Panggil. Mintalah pertolongan kepada orang-orang yang terkuat di antara kamu atau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu. Maka mereka tidak mampu sama sekali. Nomor 6, adua min as-su'al, permintaan secara umum. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 69. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuh. Qala innahu yaqul inna baqaratun safra'un faqilan tasurrun nadhirin. Nah, sini permintaan ya, ketika terjadi pembunuhan di Bani Israel, dan akhirnya Nabi Musa didatangi orang-orang Bani Israel untuk apa? Untuk memberikan hukum, ya, memberikan hukum siapa pembunuh daripada orang yang belum jelas identitasnya ini. Siapa pembunuhnya? Akhirnya menyuruh Nabi Musa apa? Untuk memotong seekor sapi, ya, sapi betina. Itu akhirnya dinamakan surah Al-Baqarah itu. Nah, ceritanya dari situ. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Karena di situ ada cerita tentang Nabi Musa yang merintahkan Bani Israel untuk memotong seekor sapi betina yang warnanya kuning kemas-masan, yang tidak pernah dipakai untuk membaca, yang sehat, tidak cacatnya dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, al-hassu ala syai', yaitu motivasi untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini arti dari doa yang nomor 7 adalah sebagaimana surah An-Nuh ayat 5. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Nah, di sini artinya memberikan motivasi untuk mengerjakan sesuatu. Inni da'autu qaumi, maksudnya aku memotivasi kepada kaumku untuk ikut kepada dakwahku, ikut kepada menyembah Allah SWT, laila wa nahara, baik lailan malam maupun nahara pada waktu siangnya. Namun yang ikut Nabi Nuh cuma sedikit, sedangkan dakwanya ratusan tahun, kan begitu. Dan umurnya Nabi Nuh kan juga 950 tahun ada yang bilang dalam satu riwayat. Tapi yang ikut cuma sedikit. Nah, itu diantara beberapa makna daripada doa menurut Al-Quran ya. Ada beberapa
macam arti seperti tadi. Sedangkan menurut istilah doa berarti memohon ya. Nah, doa berikutnya Pak Sados. Doa menurut istilah ialah apa? Memohon kepada Allah SWT untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendaki serta menampakkan penghambaan seorang makhluk kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menampakkan al-ubudiyah, sifat penghambaan. Dan barang siapa yang berdoa maka akan dinilai ibadah sisi Allah sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Artinya doa itu adalah ibadah sebagaimana riwayat Al-Imam Tirmizi. Berikutnya kita masuk ke bagian yang B, fungsi dan tujuan berdoa. Pertama, doa itu sebagai pengabul permohonan sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 186. Silakan Pak siapa? Pak Nur Zaman, boleh baca? Al-Baqarah ayat 186. Yuk, silakan. Siapa? Nur Zaman? Bisa? Kita harus cari dulu nih. Ya, 86 ya. 186 wa idza sa'alaka. Ya, baik. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahu alazim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Oke. Itu fungsi dari dan tujuan berdoa. Pertama adalah pengabul permohonan. Kita punya hajat, kita punya tujuan, kita punya masalah, muskilah. Maka apa yang dijadikan wasilah kepada Allah untuk minta doa lah. Kemudian yang kedua, sebagai intisari daripada ibadah. Ya. Fungsi dan tujuan doa yang kedua adalah sebagai intisari ibadah. Bagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Artinya doa adalah intisari ibadah itu sendiri. Nah, kita sholat, as-sholatu lughatan apa? Ad-du'a. Sedangkan istilahkan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamat bitasliman begitu. Ialah rangkaian ucapan, rangkaian pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu udah sholat. Istilahkan, tapi lughatan doa. Jadi intinya doa semua. Intisarinya itu. Ya. Sedangkan intisari daripada doa itu adalah bentuk penghambaan diri. Nomor 3, fungsi daripada doa dapat menolak qadha. Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadha illa doa. Artinya tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Ya. Jadi tidak ada dapat menolak qadha-nya Allah, ketentuannya Allah kecuali doa. Nah, nanti bagaimana bentuknya itu? Berarti apa gunanya qadha itu kalau bisa ditolak kan begitu. Nah, jadi termasuk min jumlatul qadha itu raddul qadha biddu'a. Raddul qadha biddu'a. Di antaranya jumlah daripada globalnya qadha itu ialah di antaranya lah menolak qadha itu sendiri dengan doa. Itu min jumlatul qadha. Nah, jadi jangan bingung gitu loh. Nomor 4, senjata orang mukmin. Ya, nomor 4, fungsi daripada doa itu adalah sebagai silahul mukmin. Senjatanya orang mukmin. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-du'a silahul mukmin. Ya. Wa imaduddin wa nur samawati wal ardh. Rawahul Hakim wa qala sahih al-isnad. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah senjatanya orang beriman.
tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi. Tuh ya. Jadi ada 4 diantaranya. Yang kelima, fungsi dan tujuan dari berdoa yaitu ialah sebagai peredam murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innahu man lam yas'alillah yaghdabu alaih." Dari Abu Hurairah bersabda Rasulullah, sesungguhnya barang siapa yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, maka ia akan mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau mau Allah tidak murka, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, menurunkan rahmat dan kasih sayang dari kita semuanya. Nah, itu diantara fungsi dan tujuan daripada berdoa. Kemudian berikutnya ada syarat-syarat, ya. Ada syarat-syarat berdoa itu apa aja sih? Ya, ada pertama dengan keikhlasan hati. Ya. Maaf itu keliru, bukan Al-Mu'min ayat 14 ya, tapi Al-Mu'min ayat ya Al-Mu'minun ayat 60 mestinya itu, bukan 14 ya, maaf. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rasulullah maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian, maka aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk jahanam dengan keadaan hina dan dina. Ya, sangat hina. Artinya di situ dengan keikhlasan hati seorang hamba mau ya mereka berdoa menunjukkan tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Ikhlas. Nomor 2 ialah hati yang hadir atau khusyuk. Hati yang hadir atau khusyuk sebagai surah Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 90 ya. Dikatakan itu fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujat innahum kanu yusri'una fil khairati wa yad'ulana raghadan wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Nah, ini ceritanya Nabi Zakaria. Dan kami menjadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas dan mereka orang-orang yang khusyuk dalam doanya. Jadi di antara syarat berdoa itu harus khusyuk. Ya, khusyuk itu ialah khudu'ul qalbi, hati yang menunduk penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera dalam kebaikan. Itu di surah Al-Anbiya ayat 90. Kemudian yang ketiga ialah syarat doa ialah yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, yakin. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a aman." Ya, doa. Maaf, doa min qalbin ghafil lahin. Dikatakan itu. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan doa kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya. Artinya situ ada perasaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Gitu. Kemudian berikutnya di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Diterangkan satu di sepertiga malam terakhir. Ya. Di sepertiga malam terakhir dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim di sini disebutkan bahwasanya yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laitin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lail al-akhir. Yaqul
Man yad'uni fastajib lahu. Man yas'aluni fa'tiyahu. Man yastaghfirni faghfir lahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba dibaca Pak siapa? Pak Suarso, artinya silakan. Halo Pak Suarso. Halo Pak Suarso. Masih mute itu. Boleh Masih- boleh yang lain dulu Pak ini. Siapa ini yang lain coba? Silakan monggo yang lain dibaca artinya ini yang diterpampang di Pak Dokter Nur Samsudin coba. Sarifudin, Pak Sarifudin. Dr. Sarifudin, Pak Samsudin. Maaf. Bisa kelihatan Pak? Belum pas dulu Ustaz. Oh iya. Terpaksa ini kembalinya ke Pak Nur Jaman lagi nih atau Pak Sardos, Pak Sardos. Zaman. Baik Ustaz, saya bacakan. Biar kebagian Pak Sardos. Ya, Rasulullah Shallallahu Artinya, Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabarakallahu wa Taala turun setiap malam ke langit bumi. Ketika malam tersisa sepertiga terakhir, Ia berkata, adakah yang memohon kepadaku agar aku kabulkan? Adakah yang meminta kepadaku agar aku berikan? Adakah yang memohon ampun agar aku ampuni? Agar aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sepertiga malam itu kira-kira jam berapa itu Pak? Kalau malam itu mulai jam 7 taruh ya. Jam 3 ya, jam 3 setengah 3 itu sepertiga malam. Jam 2, 3 itulah sepertiga malam. Nah, itu memang saat-saat heningnya malam. Disitulah ketika dalam hadis lain ya, maaf ya, dalam hadis lain diterangkan wasallu wan suniyam. Salatlah kalian ketika manusia dalam keadaan tidur. Silur arham, sambunglah silaturahmi. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surganya Allah dalam keadaan sejahtera dan selamat. Berikutnya, di antara waktu yang mustajab doa ialah waktu sujud dalam sholat. Nah ini, waktu kita sujud. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aktsiru du'a. Ya. Silakan Pak Sardos dibaca artinya lagi. Silakan Pak Sardos. Halo. Ya, baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, seorang hamba yang berada paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita sujud, disitulah kita merasakan bahwasanya kepala merupakan anggota tubuh paling mulia kita letakkan di atas bumi sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Perlu kita bahwasanya tidak ada yang lebih mulia, lebih sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mencurahkan segala isi hati kita. Ya, istilah sekarang curhat ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cepat dikabul. Yang ketiga ialah antara azan dan iqamah. Makanya kalau kita biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya biasanya ya, antara azan dan iqamah itu jaraknya agak lama tuh, biasanya. Kenapa? Di situ kita dikasih Allah waktu untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Bermunajat sebanyak-banyaknya. Nah, jangan kita lalaikan waktu-waktu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah. Nah, saking istajabahnya doanya. Mustajab. Ini rawahu hadis Abu Dawud dan Tirmizi. Kemudian yang keempat ya, ialah pada hari Jumat. Nah, kalau pada hari Jumat ini ialah banyak riwayat. Saya ambilkan satu riwayat ini yang ba'dal asar ya. Sebenarnya ada riwayat mengatakan di antara dua khutbah ketika seorang khotib khutbah pertama, kemudian setelah khutbah pertama duduk menuju khutbah yang kedua, di antara dua khutbah itu waktu istijabah doa. Ada yang mengatakan seperti itu dalam suatu riwayat. Ada yang mengatakan ketika waktu
mau menjelang tenggelam matahari. Ya. Nah, ini saya ambilkan riwayat yang badal asar. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah anna Rasulullah qala inna fil jum'ah sa'ah la yuwafiqu 'abdun muslim yas'alu azza wa jalla fiha khairan illa atahu iya wa hiya ba'dal asri. Wa hiya ba'dal asri. Artinya Pak Nuzamar. Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat terdapat suatu waktu di mana jika seorang hamba muslim yang memintakan doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, Allah akan memberi apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Oh, iya. Ini setelah asar waktunya. Nah, jadi makanya ada sholawat yang dibaca ba'dal asri yaumul jum'ah. Ya, sholawat Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallimu taslima. Dibaca 80 kali. Setelah ba'da sholatul asar, setelah sholat asar hari Jumat kita baca sholawat 80 kali. Ya. Fadilahnya apa? Maka Allah akan mengampuni yang membaca sholawat itu dosanya selama 80 tahun. Ada yang bertanya, Ustadz, kok banyak betul pahalanya? Nah, kita umurnya nggak sampai 80 tahun Ustadz, sekarang. Jarang orang 80 tahun sekarang itu. Baca 80 kali, ampuni dosanya 80 tahun. No, begini. Kita hidup di akhirat itu nggak ada limit waktunya, Pak. Nggak ada limit waktunya. Ada limit waktunya, Pak. 70 tahun, 50 tahun, 100 tahun nggak ada apa-apanya di akhirat, Pak. Kita jutaan tahun di sana nanti. Maka ukuran 80 tahun tidak menjadi apa-apa, Pak. Ibu ya. Nggak ada apa-apanya 80 tahun itu. Di sana itu. Karena di sana miliaran tahun, nggak ada batasnya. Unlimited time di sana itu. Nah, jadi nggak perlu heran. 80 tahun. So, kalau diampun 80 tahun, umurnya nggak sampai 80, itu kan ala istiqomah ngerjakan. Kalau istiqomah kadang-kadang aja, ya alam bisawab. Halnya kan begitu. Berikutnya, kita ambil waktu yang agak cepat. Kemudian yang berikutnya ketika turun hujan. Nah, ini juga termasuk waktu istijabah doa. Termasuk waktu istijabah doa. Ketika turun hujan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Sinta nima turaddani ad-doa. Inda an-nida wa tahtal mator. Ada dua doa yang mana tidak akan ditolak. Doa ketika azan, ya, maksudnya azan itu apa? Ketika menjelang azan tuh. Dan azan iqomah tadi ya. Dan doa ketika turunnya hujan. Kenapa? Karena ketika hujan turun itu merupakan bentuk rahmatnya Allah kepada bumi. Maka ketika ada bumi yang disirami air hujan, maka di situ juga ada rahmat Allah yang diturunkan berbarengan. Apa itu istijabah doa? Dikabulkannya doa. Nah, nggak usah hujan. Dalam suatu makalah para ahli hadis dikatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut namanya orang soleh aja, di situ akan diturunkan rahmatnya Allah. Bagaimana dengan hujan yang bentuknya rahmat Allah? Ya. Kemudian berikutnya cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Nah, ini perlu kita pelajari ini. Agar kita tidak suudzon dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segera dikabulkan. Ya. Bi'ainil matlub. Apa yang diminta? Saya minta, ya Allah, ana minta mercy ya Allah. Ternyata 1 bulan kemudian dikabulkan Allah mobil mercy. Nah, itu segera dikabulkan. Bi'ainil matlub. Sesuai dengan permintaannya. Nah, ya. Yang kedua, ialah dengan cara apa? Dengan disimpan sebagai tabungan akhirat. Artinya doa tadi sama Allah nggak dikabulkan di dunia, tapi sama Allah dibuat tabungan di akhiratnya, nanti diberikan ketika di saat di akhirat dibutuhkan, doa-doa yang terkumpul tadi akan dijadikan sebagai bentuk kalau sekarang deposito ya. Deposito dia yang tinggal ngambil di sana. Yang ketika itu dibutuhkan. Ketika panasnya terik di padang mahsyar, doa-doa itu datang.
Oh, ternyata ini doaku dulu yang tidak dikabulkan Allah di dunia. Ternyata dikabulkan Allah di sini. Dikasih Allah kedinginan, ya, rasa sejuk, orang lain panas misalnya. Yang ketiga, bentuk daripada dikabulkan doa ialah apa? Dipalingkannya dari balak dan kejahatan yang buruk, ya. Kejadian yang buruk, maaf, dari kejadian yang buruk. Ini juga bentuk qabulud doa, dikabulkannya doa. Ya. Misalnya ada orang, ya Allah, Ana minta tepat waktu ya Allah datang ke Jakarta pakai pesawat ini ya Allah. Ternyata di tengah jalan Allah nggak kabulkan doanya, macet. Akhirnya sampai di bandara ketinggalan pesawat. Ya Allah, ketinggalan pesawat. Nggak dikabulkan doa aneh. Doa saya nggak dikabulkan sama Allah. Setengah jam kemudian dapat kabar itu pesawat yang dia mau tumpangi ternyata nyungsep. Ternyata jatuh di perairan Kerawang. Ya, pesawat apa tuh kemarin? Sriwijaya Air ya. Ada orang yang terlambat, nggak jadi naik pada waktu itu. Ya Allah, alhamdulillah. Coba kalau saya naik, nggak tahu, nggak pernah. Itu termasuk bentuk daripada dikabulkannya doa dengan apa? Dipalingkannya dari kejadian yang buruk, balak dan musibah. Hadisnya ada, ada hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mamin muslimin ya, yada'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tahu wa biha ikhda salasin. Imma ayu ajjila lahu da'watahu wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu min su'i mislah." Coba dibaca Pak siapa? Pak Sardos artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang Muslim yang berdoa dengan tidak disertai dengan dosa dan memutus hubungan persaudaraan, kecuali Allah pasti akan memberinya salah satu dari tiga hal. Bisa disegerakan doanya untuk dikabulkan, mungkin pula Satu. Allah menyimpannya sehingga dibalas di akhirat kelak. Dan Dua, kemungkinan pula Allah akan menghindarkan dia dari kejadian buruk yang menjadi ganti setara dari doa kebaikan yang ia panjatkan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu hadisnya Imam Ahmad dikatakan tiga bentuk dikabulkannya. Ikhdas salas. Di antara tiga daripada apa tadi? Dikabulkannya doa. Ima disegerakan di ainil matlub dengan diberikan sesuai permintaan. Dua, dengan disimpan tidak dikabulkan di dunia tapi buat deposito di akhirat, ya, tabungan di akhirat. Yang ketiga ialah dilepaskan atau dihindarkan dari kejadian buruk atau musibah. Bentuk daripada qabulud doa tadi. Nah, berikutnya. Nah, ini doa, usaha dan tawakal saling melengkapi. Nah, Al-Quran surah Al-Imran ayat 159, fa'idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan jika kalian sudah berteguh hati, ya, berteguh hati untuk apa? Untuk melaksanakan suatu hal, maka bertawakal ada Allah. Sudah usaha dan bekerja, ingat tawakal menjadi sandaran terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka minta kepada orang-orang yang berbuat sifat tawakal ini. Nah, ya, karena kita nggak tahu segala usaha sudah, doa sudah, kita nggak tahu hasilnya bagaimana Allah. Takdirnya Allah nggak tahu kita. Apa dibuat goal, apa dibuat sukses, apa sebaliknya. Tidak goal, tidak sukses, kita nggak tahu. Tapi kalau kita tawakal, menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya diri kita sudah dilindungi dari Allah dari sifat apa? Sifat galau, stres dan sebagainya. Makanya banyak orang stres, kenapa? Gara-gara kita mengandalkan doa dan usaha saja. Kita anggap dengan doa dan usaha itu cukup udah. Tidak, hanya kurang satu lagi apa? Tawakal. Menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebulat-bulatnya. Kita hanya bisa berdoa, bisa berusaha, namun takdir dan tentuan Allah lah satu-satunya yang terbaik. Ya. Mahwal al khair. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu yaitu sesuatu yang
hendaki kebenaran dan kebaikan untukmu tanpa Anda mengetahui sebelumnya. Oke. Kemudian ini ada closing statement dari saya. Saya tulis sendiri. Ad-du'a bila sa'yin kidbun. Was-sa'yu bila du'ain kibrun. Wad-du'a was-sa'yu bila tawakkulin sifrun. Doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong, doa dan usaha tanpa tawakal kosong. Nah, kosong maksudnya bagaimana? Kosong dari ketauhidan kita Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam diri kita ada kesombongan. Dalam hati kita ada merasa bahwasanya yang membuat goal, yang membuat sukses, yang membuat sesuatu itu menjadi nyata itu adalah usaha dan doa kita, tidak. Tetapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan dengan tawakal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya ada waktu setengah jam untuk kita berdiskusi, ya. Monggo saya kembalikan lagi kepada pembawa acara Pak Sardos. Monggo Pak Sardos. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan uraian tentang urgensi doa yang tadi dimulai dengan pengertian sampai dengan tahapan terakhir tadi bagian F, bahwa tidak bisa dipisahkan antara doa, usaha, dan tawakal. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu jamaah Pertiwi Mengaji yang berbahagia, kita masih punya waktu yang cukup banyak untuk kita ulas kajian kita malam hari ini. Sebelumnya, mohon izin kami bacakan ada pertanyaan yang tadi sudah lebih dahulu disampaikan melalui chat box dari Bapak Wagino. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa doa yang dibaca ketika sujud? Apakah bebas kita memilih atau ada yang dicontohkan oleh Rasulullah? Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih, sangat bagus sekali ya apa yang ditanya oleh Pak siapa namanya? Pak Wagino. Pak Wagino. Oh iya. Nah, Pak Wagino ini biasa ini ya, aktif Pak Wagino ini. Ya Pak Wagino, terima kasih. Ya, begini Pak Wagino. Untuk doa ketika sujud ya, memang di dalam tuntunan syariat secara spesifik tidak ada diajarkan secara langsung. Artinya tidak ada secara spesifik diajarkan. Kita para umat dari baginda Muhammad SAW ini diberikan keleluasaan untuk berdoa dengan syarat itu doa tidak mengandung maksiat kepada Allah, tidak mengandung untuk memutus silaturahmi, tidak ada muatan dosa di situ, maka hal apapun yang kita doakan, insya Allah akan dikabul ta'ala dengan salah satu dari 3 hal tadi. Nah, begitu Pak. Jadi tidak ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah ketika doa, tidak ada. Ya. Yang ada kalau dalam sholat yaitu subhanallah bihamdika itu. Baca itu ketika sholat. Tapi doa-doa yang lain, nah itu bebas, tidak ada tuntunan khusus. Ya, begitu Agina ya. Terima kasih Ustadz. Ya, terkait dengan doa pada waktu sujud ini Ustadz, apakah kita boleh membaca doa selain yang memang kita baca biasa pada setiap sujud Ustadz, atau kita hanya pada sujud terakhir saja? Ya, itu pada setiap sujud dibolehkan, tidak diharuskan pada sujud terakhir, tidak. Ya, tidak harus pada sujud terakhir, tidak. Ketika memang ada di sebagian ulama kita yang mana membaca doa itu ketika sujud terakhir ya, sholat agak lama. Ya. Jadi ketika sujud para ulama itu diantaranya mereka melamakan sujudnya
dengan tujuan sebagai bentuk akhir sholat tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kebaikan. Nah, karena banyak dari aslafun soleh itu di sujud-sujud terakhir mereka tidak bangun lagi, Pak. Itu ayahnya dari Al Habib Abdul Qadir, nah ya, Habib Syekh ya, Habib Syekh namanya, yang sholawat itu Pak ya, yang terkenal dengan sholawatnya Habib Syekh Segaf tuh, Solo itu ayahnya namanya Habib Abdul Qadir, itu wafat ketika sholat Jumat ketika sujud terakhir. Beliau wafat pada waktu sehari Jumat, jadi imam sujud terakhir diambil sama Allah Ta'ala, minta di situ. Nah, itu ya Allah subhanallah, di hari Jumat sujud lagi, husnul khotimah luar biasa. Nah, itu bagaimana jamaah yang di belakangnya sudah mufarokoh, nggak bangun-bangun imamnya. Nah, itu para ulama-ulama as-salafus sholih seperti itu, mereka di sujud akhir minta sama Allah keinginan apa, dan di situ biasanya memang Allah kabulkan. Ternyata minta husnul khotimah dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, berikutnya dari Bapak Suharsono. Silakan. Monggo. Pak Ustadz mau tanya nih. Pertama tentang doa ya Pak ya. Doa ini, doa itu kan ada yang doa umum, doa ada yang spesifik. Ya. Nah, istilahnya kan ada doa sapu jagat atau apa namanya. Rabbana atina. Umum banget ya. Ya. Ada yang spesifik. Nah, mana yang lebih bagus kalau kita berdoa? Apakah kita spesifik banget? Apakah yang umum-umum saja? Yang pertama ini Pak ya. Ya. Yang kedua ini ada yang kedua. Memang doa waktu sujud ini salah satu yang diajarkan ya. Saya sering juga kalau lihat berjamaah itu sujudnya lama banget itu. Ya kasihan belakang Pak. Nah, kalau kita sholat berjamaah ini kan kita ngikutin imam nih. Iya. Nah, imam kalau sudah duduk, apakah saya pernah sering juga lihat itu sujudnya lama sekali ini. Nah, mana yang lebih bagus ini? Apakah waktu kita sholat sendiri kita sujudnya lama? Apa kita waktu sholat berjamaah ini? Ya. Nah, tadi kan doa yang paling bagus itu waktu sujud ini ya, waktu sholat. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita kalau doa itu kalau pakai bahasa Arab kan kita hanya beberapa kalimat saja yang ngerti ini. Iya. Apakah boleh kita doa pakai bahasa Indonesia? Nah, kalau bahasa Indonesia kita batal dong kita sholat kita. Terima kasih. Ya, makasih Pak Suharsono. Jadi begini, tadi pertanyaan pertama, gimana Pak? Pertanyaan pertama tadi? Doa umum atau spesifik? Mana yang doa yang spesifik atau yang umum? Umum gitu ya? Ya. Ya, jadi tentang doa ini Pak, ya. Yang spesifik atau yang umum yang bagus, kan begitu Pak? Ya. Rasulullah SAW itu merintahkan kita berdoa itu dalam segala hal Pak. Artinya tidak pada hal-hal yang besar saja. Kalau umum itu biasanya digunakan untuk penutup, ya, penutup dari doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Benar, itu doa sapu jagat itu dibaca terakhir. Tapi yang depannya itu biasanya ya, Rasulullah itu merintahkan agar kita berdoa sampai kata Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan hatta yatlub sis'a na'lihi, sampai minta tali sandalnya itu Pak. Wal melih dan garam. Kalau kamu bisa minta sama Allah, minta sama Allah. Loh, itu kan lebih dari spesifik Pak. Sandal, tali sandal Pak. Sis anal katanya. Kata Rasulullah sis anaklihi. Wal milh. Milh itu garam Pak. Itu kalau bisa kamu minta sama Allah dalam hal ini minta. Itu menunjukkan bahwasannya kebutuhan kita dan hajat kita yang tahu. Maka berdoa sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita dan ditutup dengan doa secara global, yaitu secara umum apa? Rabbana atina. Jadi yang pertama spesifik, yang berikutnya yang terakhir ditutup dengan apa Pak? Dengan yang global,
yang secara umum tadi. Itu yang baik. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang nomor 2 tadi, pertanyaan gimana Pak? Mana yang afdol, Ustaz, ketika kita membaca doa pada waktu sujud, tetapi imam sudah berdiri atau duduk, sudah bangkit dari sujudnya. Nah, kita ngikutin gerakan imam atau kita tetap bertahan di sujudnya? Kalau dengan fikih, maka kalau kita nggak ngikuti imam, maka kita akan batal, Pak. Cara fikih nih ya. Jadi nggak boleh. Ketika imam sudah bangun, kita mesti sujud aja. Sampai imam rukuk lagi, sudah itu batal. Sampai 2 kali. Sengaja itu ya. Kecuali kalau ketiduran Pak Suharsono waktu sujud ketiduran. Jadi kemudian doa pakai bahasa Indonesia Pak ya? Iya. Doa itu pakai bahasa apa saja bisa. Kalau Bapak Suharsono orang Madura pakai bahasa Madura nggak apa. Yang ngerti Bapak itu yang afdol. Yang kita mengerti. Namun kalau untuk bacaan sholat itu yang nggak boleh dirubah-rubah Pak. Ya takbirnya dirubah. Ya biar saya ngerti Pak Ustadz. Makanya ada aliran dulu kan ya. Aliran apa? Sholat pakai bahasa Indonesia. Di Malang, Jawa Timur. Saya ingat. Semua diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Katanya Pak, biar ngerti katanya. Ya nggak begitu, nggak boleh. Itu sudah baku kalau yang sholatnya itu. Tapi kalau doa selain dalam bacaan sholat, itu boleh bahasa Indonesia. Boleh gitu ya? Iya, Jadi kita selain bacaan sholat ya. Ya, selesai kita baca sholat, kita berdoa dengan bahasa Indonesia boleh gitu? Boleh Pak. Masya boleh, Allah. Sangat boleh. Tapi jangan diganti. Fatihah bahasa Indonesia, nggak boleh Pak. Allah Akbar diganti bahasa Indonesia. Allah gede banget, nggak boleh loh Pak. Allah dan gadang ya nggak boleh. Orang Padang. Itu hal-hal yang sudah baku. Tapi kalau selain itu, dalam sholat, setelah sujud, kemudian kita baca doa kita sendiri, tafadhol silakan Pak. Allah, pakai bahasa Jawa misalnya Pak Suharsono. Ngapunten ya Allah. Walaupun kata yotrone sakit tasawuf ya napa carane niki ya Allah. Jenengan suka nih petunjuk ya misalnya bahasa Jawa Pak. Ya misalnya. Ya, itu boleh Pak. Asalkan jangan bacaan dalam sholat yang sudah bagus. Selain itu boleh pakai bahasa apa aja. Oke Pak, Pak Suharsono? Iya Pak. Wah ini apa namanya ilmu baru nih. Boleh. Asal jangan bacaan sholat dirubah itu. Karena ada aliran-aliran yang tahun berapa tuh ya? Tahun 90-an tuh Pak. Di Malang tuh Pak. Mengganti bacaan sholat dengan bahasa Indonesia Pak. Ya, akhirnya dipanggil sama MUI. Atau kita waktu sholat sendiri bisa saja kita ucapkan kalau sholat rame-rame kan didengar. Itu kalau sholat sendiri bebas Pak. Sholat itu bebas. Mau kita doanya dijaharkan, dikeraskan, ya pakai toa pun nggak apa-apa sendiri Pak. Kalau nggak malu. Iya. Kalau sendiri Pak ya dipanjangkan. Jadi begini Pak, kalau sholat sama orang lebih baik kita singkat. Nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau sholat sendiri, kita panjangkan terserah. Nah, itu kan Mu'adz bin Jabal itu kan panjangkan sholatnya. Akhirnya ditegur Rasulullah. Nah, apakah mau membuat fatan ya Mu'adz? Apa kamu bikin fitnah pada agama ini? Kamu bikin panjang-panjang ayatnya? Nah, jadi imam pakai surah Al-Baqarah Pak. Yang lain, yang sahabat yang lain ini kemeng Pak kakinya Pak. Lapor sama Rasulullah, dipanggil sama Rasulullah, Mu'adz. Afatan anta, kamu mau membuat fitnah di agama ini. Ya, sholat sama orang, sama jamaah itu singkat. Tapi kalau kamu sendiri terserah, sampai subuh berdiri nggak ada masalah. Sampai sama orang di belakang kita ini banyak orang yang sudah tua, ada anak-anak, ada orang yang ada hajatnya, yang kita nggak tahu, yang ada yang terburu-buru, kadang-kadang. Nah itu kalau kita panjang-panjangkan nanti yang ada itu menggerutu. Nah, makanya kalau sebelum sholat
kita itu disunahkan untuk kalau yang mau kencing dulu, yang mau buang air dulu, supaya Pak sholatnya nggak makruh. Nah, sholatnya nggak makruh gitu loh Pak. Kadang-kadang kita mau kencing ditahan sholat, nah gitu akhirnya kan gerak-gerak sendiri gini Pak. Aduh, kenapa itu ya? Nahan kencing ternyata kan begitu. Sholatnya makruh seperti itu Pak. Apalagi ditambah imamnya bacanya panjang, wah udah. Itu mules begini tuh, Masya Allah, ini kurang ajar imam ini. Padahal udah kebelet ditahan. Ya, begitu. Paham ya Pak Suharno ya, Pak Dokter ya. Oke, Insya yang Allah. lain? Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, Fadal Pak Dokter. Boleh ya, boleh saya ya Ustaz ya. Pak Dokter Silakan. Syarifuddin. Arifudin Nur. Mas Nur. Saya itu anak buah dan muridnya Ustadz ini. Mustakili. Iya. Masya Allah. Baik Ustadz, saya mau tanya ada dua hal. Iya. Yang pertama tadi tentang doa dalam sholat. Iya. Ya, saya pernah menanyakan juga pada salah satu Ustadz juga. Ya. Katanya kalau pada waktu doa dalam sholat, sebelum kita mengucapkan salam akhir, ya, kita berdoa sujud terakhir, itu kita boleh berdoa tapi tidak boleh dilafazkan. Hanya dalam hati, karena kalau tidak namanya itu mencampur dengan bacaan sholat. Ya. Gimana itu Ustaz? Terima kasih. Itu ada beberapa pendapat Pak. Ada khilaf dari beberapa pendapat ulama. Ya, Ustadz yang tadi mungkin mengikuti pendapat ulama yang tidak memperbolehkan. Artinya itu perkataan begini Pak ya. Itu perkataan memang doanya itu nggak sampai terdengar gitu Pak. Kita waktu sujud kan nggak terdengar tuh Pak. Iya. Ya kebanyakan doanya itu banyakan waktu sujud dalam hati Pak. Rata-rata dalam hati doa itu. Nah itu seperti hubungan relasi internet kita sama Allah itu kuatnya pada waktu sinyalnya kuatnya itu pada waktu sujud itu Pak. Dan itu di dalam hati memang. Ya. Nggak keluar dari mulut tuh Pak, pasti dalam hati. Dan nggak akan merubah, menambah bacaan-bacaan, soalnya nggak kiran membah. Nah, jadi kalau ketika kita sujud, memang adatnya para ulama-ulama itu agak melamakan sujud terakhir itu memang doanya dalam hati, Pak. Dan itu nggak keluar dari mulut pasti itu, dalam hati betul-betul. Dan itulah yang lebih dekat kepada dikabul Allah. Kenapa? Perasaan dan omongan hati inilah, petaan hati inilah yang didengar oleh Allah SWT. Lebih dalam ya Ustaz. Ya. Lebih dalam daripada ucapan ini Pak. Ya Pak ya? Gitu Pak ya? Terus Pak yang Dokter, kedua ya? Ustaz. Yang kedua Ustaz, silakan. ya, masih boleh ya. Tadi Ya, yang bagus sekali yang Ustaz menyebutkan ada persoalan 3 kesimpulan tadi Ustaz. Iya. Ya, yang terakhir itu yang menarik doa dan usaha tanpa tawakal kosong. Kosong, ya. Ini yang paling sulit nih Ustaz. Iya. Begini, kita sudah tahajud, sholat malam, kita berdoa yang menurut hadis dan Al-Quran itu sangat mustajab waktunya dan segala macam. Sudah berusaha. Kita juga sudah berusaha segala macam. Terus juga sementara dari hasil doa kita seolah-olah mendapat petunjuk ke arah yang terkabulnya kita punya doa. Iya, kayaknya gitu Pak ya. Kayaknya ada mukjizat yang kelihatannya tahu orang kita ketemu yang nggak pernah ketemu jadi ketemu. Terus kita ditemuin dengan jalan-jalan baik, sehingga membuat kita menjadi gembira dalam hati dan senang hati bahwa kelihatannya doa kita akan dikabul. Ya. Namun demikian ujung-ujungnya Ustaz. Jadi kita tetap tawakal, tapi tawakalnya ini jadi optimis gitu. Tawakal ke arah kayaknya dikabul. Tapi ternyata kemudian tidak kabul. Bikin kita kecewa Ustaz. Itu gimana masalahnya? Masalahnya bisa melihat pencerahan dari Ustadz. Iya, karena begini kita Pak. Suka kena seperti itu. Ya, sering Pak. Kita semua itu sering mengalami seperti itu Pak. Ya.
Saya dengan Al Ustadz Al Mukarrom Pertiwi mengaji, Pak. Ya. Namanya Ustadz Mukhlisin, ya, guru Mustakili juga, Pak. Iya. Itu saya Pak Suharsono lah paham, Pak, Ustadz Mukhlisin, ya. Itu usaha sudah luar biasa kita, Pak. Ya, kita tuh kalau mengenai usaha lahir batin sudah luar biasa. Kita datangi ke tempatnya, kita minta doa orang soleh, semua. Walhasil di ujung-ujungnya zong. Ya. Zong, Pak, ya, zong. Nah, jadi tawakal yang hakikatnya tawakal, kalau kita menilai pada perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari, Pak, ya, dalam hal doa, ya, beliau pernah mengatakan seperti ini, Pak. La yakun tolabuka tasabbuban ilal ato. Ya. Fayakilu fahmuka anhu wal yakun tolabukal idhar ubudiyah wa qiyaman huquq rububiyah. Itu ada perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, Pak. Ya. Artinya apa itu, Ustaz? Beliau mengatakan begini. Jangan maknai permintaanmu, ya, doa itu loh, jangan maknai permintaan kita, doa itu, usaha dan sebagainya, itu sebagai sebab atas pemberian Allah, ya, itu sebab dari permintaan kita itu sebagai sebab turunnya pemberian Allah atau kabulnya doa tadi. Jangan. Jangan diartikan seperti itu. Kalau kita melakukan itu, maka kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari katakan, maka itu akan menunjukkan kekurang mengertianmu terhadap Allah. Maka hendaklah sadari, kata beliau, bahwa permintaanmu adalah pernyataan kehambaan dan pemenuhan atas hak-hak ketuhanan. Jadi kita mulai doa usaha ini sebenarnya idharul ubudiyah, Pak. Menampakkan sifat kehambaan kita. Itu yang terpenting, Pak. Nah, ini yang perlu kita mengerti, ya. Artinya jangan kita menganggap memaknai doa itu sebagai sebab turunnya pemberian Allah tadi. Jangan. Karena nanti kalau dimaknai itu, ketika kita tidak dapat pemberian Allah tadi dengan berdoa, usaha macam-macam tadi, kita marah, bisa kecewa. Tapi maknai itu sebagai bentuk bentuk idharul ubudiyah, menampakkan sifat kehambaan kita dan memenuhi hak-hak ketuhanan kita kepada Allah SWT. Selesai, kita hamba, udah. Allah mau kasih zong, Allah mau ngasih gul, itu haknya Allah. Hak prerogatif Allah nggak bisa diganggu gugat. Kita hanya mendapatkan hukukul ubudiyah, hak kehambaan yang luar biasa. Dan Rasulullah itu bangga, ya, bangga sampai bilang ana abdun, aku hanya hamba Allah. Itu Rasulullah. Yang tingkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bangga menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena itu membuat dirinya makom dan kedudukan di sisi Allah akan naik. Nah, begitu, Pak Dokter, ya. Jadi tawakal itu tidak mudah, Ustaz, ya. Ya, itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Nah, pekerjaan hati. Sekali lagi, tawakal itu pekerjaan hati. Kadang orang bisa ngomong tapi hati nggak bisa dibohongi, Pak. Kan begitu, Pak. Betul. Makanya saya bilang doa wasai bila tawakkulin sifrun. Doa kemudian usaha tanpa dibarengi tawakal yang hakiki tadi, seperti Ibnu Athaillah Sakandari tadi mengatakan, itu sesungguhnya adalah kosong. Kosong artinya apa? Kosong dari bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah SWT. Artinya ketauhidannya kosong, alias dia menempatkan posisinya dalam jalan kesombongan,
dan menempatkan hak-hak Tuhan atau hak berkeutamaan pada dirinya sendiri. Seakan-akan dia yang mengatur doa tadi dan mengatur kehidupan ini, bukan Allah SWT. Gitu Pak ya. Syukron Ustadz, syukron Ustadz. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi? Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin kita ambil satu pertanyaan lagi dari hadirin. Monggo. Silakan. Silakan. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya. Mungkin ya, saya mungkin Pak Saldo. Oh ya, dari Pak Nur Zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Nur Zaman. Ustaz izin bertanya sehubungan dengan surat Al-Baqarah 186 ya, bahwa Allah itu dekat gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan adab kita berdoa itu kan kita sebagaimana kita ketahui ada yang dengan diam-diam saja, pelan-pelan, juga ada yang pakai speaker begitu ya. Iya. Nah itu macam saya cara kira dua-duanya sudah umumnya mungkin ini perlu pencerahan gitu ya. Iya. Apakah ini kalian yang apa untuk pribadi dengan tenang saja atau kalau memang untuk jamaah dengan pakai speaker. Itu yang pertama Pak Ustadz. Iya. Dan yang kedua ini suka ada doa-doa yang dihitung sampai 1000 gitu ya, 10.000 kali gitu ya. Wirid itu. Nah itu ya wirid. Apakah itu memang juga ada tuntunannya begitu? Jadi Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu doanya bersifat pribadi tentunya ya nggak usah dengan mengangkat suara kenceng-kenceng Pak ya. Nah, tapi kalau kita misalnya dalam jamaah, majelis taklim, istighosa biasanya dilakukan bersama-sama. Biasanya yang memimpin Pak ya. Yang memimpin itu mengomandoi, yang lain para jamaah mengamini. Tentunya alasannya apa? Alasannya agar jamaah bisa mendengar doa dan mengaminkan pakai stoa atau speaker dalam jumlah yang banyak misalnya yang hadir ini. Maka di situ perlu speaker untuk apa? Agar jamaah yang di ujung sana itu bisa mendengarkan dan bisa mengaminkan bersama-sama. Ya, kita kan bukan kayak zaman dulu Pak ya. Rasulullah itu yang hadir Hajatul Wada itu puluhan ribu, tapi kok bisa sampai ujung sana yang dengar. Nah, kita bukan nabi, Pak. Bukan wali juga. Nggak bisa suara kita nyampe sana, perlu speaker kita ini. Kan begitu, Pak. Jadi kalau bersendiri, aksan ya sendiri ya, dengan suara, dengan tadarru. Tadarru itu dengan harap-harap cemas tadi, Pak ya. Harap cemas dikabulkan doa tadi itu ya Allah, kapan kayaknya seakan-akan kita ini mengemis kepada Allah Ta'ala. Namun kalau dalam jumlah yang banyak tentunya membutuhkan pengeras suara. Itu cuma wasilah aja Pak ya, sebagai perantara saja. Nggak usah kita perlu diperdebatkan sebagaimana pendapat aspek ya, anti speaker. Ada jamaah aspek Pak ya, anti speaker. Yang masih di Cianjur di mana itu ada, memang ada ya, kita hormatilah pendapat mereka, terus nggak apa-apa lah ya, wong kita nggak dirugikan nggak ya Pak ya, tapi baik. Ya lama-lama yang mimpin doa ya putus suaranya Pak kalau jamaahnya banyak. Kalau nggak pakai speaker ya. Nomor satu. Nomor dua tadi gimana Pak? Jumlah tadi Pak, ya yang 1000 ada gitu. Iya itu tadi ada beberapa aurat, beberapa wirid memang sudah ada ditentukan jumlah-jumlahnya. Kalau pada sholat 33 itu dari Rasulullah SAW. Ada juga yang tuntunannya dari para ulama, gitu Pak ya. Tentunya para ulama ini tidak ngawur Pak. Ya. Para ulama ini yang sudah menggodok hadis-hadis Nabi secara maraton banyaknya, disarikan kemudian itu ditulis, diintisarikan dalam bentuk aurat. Aurat itu wirid, ya. Ada rotibul haddad, ada rotibul atos, ada rotibul idrus, ada hizbut ini, macam-macam itu disarikan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, jumlahnya sama Pak, pas 3 kali, ada yang 10 kali, misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Masya Allah, Bismillah, wala haula wala quwata illa billah, dibaca 10 kali, itu ada hadisnya. Radina billahi rabba bislami dia Muhammadan nabiyya wa rasulah, dibaca 3 kali, itu ada hadisnya semua. Itu berdasarkan hadis, gak ngawur Pak. Kita ini terima matangnya aja Pak.
ibarat masakan, kita ini nerima matangnya aja gitu loh. Sudah jadi tinggal makan. Para ulama-ulama itu yang memasak. Ini roikonya 1 bungkus misalnya. Ini cabenya 3 biji. Itu seperti itulah kira-kira. Ya, kalau dianalogikan masakan itu seperti sudah jadi, kita ini tinggal makan. Enak udah. Enggak usah sudah ragu udah. Nah, para ulama kita sudah berjeripaya untuk mengintisarikan wirid-wirid tadi menjadi bacaan harian agar mudah mengamalkan hadisnya Rasulullah dalam doa, juga sekaligus sebagai benteng diri kita sehari-hari. A'udzu kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca 3 kali, baca 3 kali, itu hadis semua, Pak. Berdasarkan hadis. Tidak ngawur gitu, Pak. Kalau yang Ya, sampai Pak, ribuan juga sama, Pak ya? kalau ribuan itu biasanya di para aliran tarekat, Pak. Tarekat Naksabandi, Samania, Sadilia, itu biasanya ribuan emang, Pak. Tapi bertingkat. Itu juga tidak ngawur, Pak. Ada sanadnya itu, Pak. Ya. Nah, begitu, Pak ya, Pak Nurjaman ya. Sekian, Pak. Ya, Afan. Oke. Ustaz. Mohon izin satu lagi pertanyaan, Ustaz. Oh, boleh. Iya, silakan. ini dari Pak Arif Mahmuda. Silakan Pak Arif Mahmuda Pohan. Oke, Pak Arif Mahmuda Pohan. Terima kasih. Selamat malam, Ustaz Muson. Saya kenal, kayak Pak kenal. Pohan? Ya, Saya kayak kenal. Iya. Saya ini orang Medan. Orang Medan, ya benar. Oh, dari Medan. Dari Nah, Medan. saya dari Medan. Saya tadi lihat IG-nya Ustadz. Ini beliaunya adalah guru saya dulu. Oh, aduh, sampai ini sekarang murid sih, sampai saya. sekarang. Gimana lah? Iya. Anak Medan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Mahmuda Pohan ini anak Medan. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, fadal. Karena udah agak di ujung, saya langsung pertanyaan Ustadz ya. Fadal. Mana? Tadi kan doa itu kan apa tadi ya? Yang terakhir itu tadi Ustadz kan mengutip apanya Ibnu Athaillah Sakandari. Iya, layakun buka. Nah, itu ya. Oke. Jangan sampai kita menganggap bahwa memaknai segala ya. Pemberian Tuhan itu bentuk sebab turunnya gara-gara doa kita gitu loh. Sebabnya adalah doa. Nah, tapi kebanyakan gitu Ustaz. Amalan-amalan itu ya diantaranya tadi kalau seperti yang dikutip oleh Ustaz tadi di waktu mustajab itu. Di antaranya sholawat itu nanti bisa sholawat 80 kali itu diampuni dosanya 80 tahun gitu kan. Ya. Nah, atau di lain tempat kalau sholawatnya sekian bisa untuk bayar utang segala macam itu kan Pak. Nah, ini kan semua motivasi yang sifatnya transaksional. Iya, transaksional. Gitu. Iya. Maksudnya kalau secara awam kan ini seolah-olah agama kita ini ada yang sifatnya transaksi gitu kan. Tapi statementnya Ibnu Athaillah Sakandari itu harusnya ada hijab di situ. Jangan enggak kayak gitu. Semua pemberian Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu karena semata-mata merespon doamu gitu kan. Tapi tadi juga ada statement bahwa doa itu sebenarnya wujud penghambaan kan gitu di ujungnya dari tadi kan. Idharul budiyah. Nah, sekarang gini Ustaz. Kira-kira apa nasihat antum untuk saya ini? murid yang sudah lama ditinggalkan. Iya. Supaya di saat berdoa itu bukan seperti take and give gitu. Supaya hati ini benar-benar ini adalah bentuk penghambaan gitu. Karena bagaimanapun yang mungkin levelnya masih agak rendahan gitu. Kadang kita mesti melirik. Oh, ini kuantitas kalau sekian bisa untuk ini. Kalau ditambahin begini, ditambahin begini. Kadang-kadang mungkin setan itu selalu yuwaswis kita gitu kan, supaya kita transaksi dengan Tuhan.
Bagaimana memutus itu ketika kita bertemu dengan Tuhan gitu kira-kira, bertemu dengan Allah Ta'ala itu langsung dalam doa. Iya gitu Ustaz. Maksudnya hanya untuk batin nih sebenarnya tujuannya. Ya Jadi, gitu aja. Syukran Ustaz. Iya, syukron ya Arif Mahmuda Ya. Pohan. Ini salah Ya, namanya nih. ya. Siap-siap Ini Ustaz ya. murid. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi 15 tahun lebih gak ketemu dia nih. Muncul nih. Ya, baik Arif Mahmuda Pohan. Jadi begini loh. Memang dalam agama kita itu seakan-akan nih ya, seakan-akan siapa yang begini pasti akan begini. Siapa yang berbuat kebaikan surga, yang benar neraka. Itu seperti transaksional, betul, seperti transaksional ya. Kalau bahasanya malah tijaroh ya. Seperti tijaroh, perdagangan. Perdagangan ya. Iya kan seperti itu, seakan-akan. Ya. Ya wujudnya seakan-akan seperti itu. Namun sekali lagi ketika kita berdoa ya, memang hati kita ini seakan-akan mengharapkan itu semuanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Pasti setiap orang berdoa pasti seperti itu. Datanglah setan. Kan begitu? Datanglah iblis, setan, sesuai dengan tingkatan masing-masing ya. Nah, datanglah mereka. Apa tujuannya? Waswisudurinas ini membuat was-was dalam hati kita berupa apa? Lo sudah doa, lo sudah berusaha, inti sudah berusaha, inti sudah doa. Kalau nggak dikabulkan, kebangetan tuh Tuhan lo. Nah itu loh, setan masuknya di situ. Iya, benar-benar. Makanya sebelum berdoa, ingat ya, sebelum berdoa kita ta'awud dulu, a'udzu minasyaitonir rajim, baru kemudian istighfar. Istighfar ini tujuannya apa? Nah, istighfar tujuannya apa ini? Satu, kita minta sama Allah istighfar ini, ya, astagfirullahaladzim li wali walidaini, agar kita memutus apa? Memutus segala hubungan dari selain Allah dan hati kita mantap lurus hanya kepada Allah. Pertama ta'awud, dua istighfar. Dan kepada semua yang berhubungan dengan makhluk Allah, hati kita plong hanya kepada Allah Ta'ala. Ta'awud, istighfar sebelum berdoa. Ya. Kenapa? Di tengah-tengah doa itu nanti pasti setan itu akan masuk. Akan membisikkan seperti itu. Dan akan menggoyahkan tauhid kita. Seakan-akan nanti aku doa juga percuma. Akhirnya juga gitu-gitu juga. Kan begitu. Padahal bukan itunya, bukan berdoanya intinya yang menjadi pusat perhatian Allah. Tapi kamu mengangkat tanganmu dan kamu mengangkat tangan ini menghadap pada Allah, itu yang dinilai. Bukan hasilnya, tapi prosesnya itulah dinilai sama Allah. Nah, makanya ada tadi bentuk, ya kalau ngikut dari awal, ya, bentuk dari kabulkan doa tadi ada 3. Pertama, bisa bi'ainil matlub, dengan bentuk yang sesuai diminta. Kedua, bisa aja nggak dikabulkan, tapi dibuat deposito di akhirat. Nah, yang 3, diselamatkan dari bala bencana. Nah, kalau udah paham di situ, maka orang udah terserah Allah, pasti kabulkan kok. Nah, bentuknya 3 itu dah. Begitu. Ya, Arif. Ya, jadi sekali lagi sebelum doa ta'awud dulu, istighfar yang banyak, ta'ampun sama Allah, kemudian baru berdoa. Nah, itu untuk memutus hal-hal yang bersifat keduniawian dan memutus tali rantai hal yang bisa memutus ketauhidan kita kepada Allah SWT. Paham ya? Ngerti ya, Arif ya? Paham, insyaallah. Iya, Ustaz ya. Syukran Ustaz ya. Jadi pekerjaan hati. Hati itu ya. Iya, hatinya ini masalah hati itu. Susah dijelaskan. Susah dijelaskan kadang-kadang. Iya. Oke. Terima kasih. Segala Pak Saros. Ya, terima kasih Ustadz, dan terima kasih juga kepada Bapak-bapak hadirin yang berbahagia yang sudah mengajukan pertanyaan yang luar biasa pada malam hari ini. Ya. Baik. Ya mohon maaf juga. Tadi linknya ya, global. Ya, atas nama pengatur acara kami mohon maaf, ada kesalahan teknis tadi di awal. Linknya semulanya akan dipakai yang Pertiwi Mengaji 1. Ternyata di tengah perjalanan linknya bermasalah. Jadi diganti hari
Senin pagi, cuma mungkin tidak tersampaikan ke jemaah semuanya. Ya, jadi yang di-share yang apa itu? Jadi Yang masuk pertama, iya. pertama. Mohon maaf ya. Okay. Baik, hadirin yang berbahagia, kita sudah menjelang akhir pertemuan kita malam hari ini. Untuk itu kita mohonkan kembali kepada Bapak Suarsono untuk memberikan sambutan penutup, mungkin sekaligus juga memberikan resume kajian kita malam hari ini. Kepada Bapak Suarsono kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mengkaji tentang doa pada malam hari ini ya. Sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tentang apa arti doa, terus kemudian tujuannya kita berdoa apa saja, ya, dan syarat-syaratnya. Nah, yang sempat saya catat tadi itu adalah waktu-waktu yang mustajab ini, Bapak Ibu ya. Jadi waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa itu pada sepertiga malam terakhir, ya, waktu sujud dalam sholat. Nah, jadi kalau ditulat sujud, berdoalah di situ. Kemudian antara adzan dan iqomah, ya. Jadi makanya saya sering juga melihat di masjid itu kalau setelah adzan itu orang pada berdoa, gitu ya. Terus pada hari Jumat, kita harus banyak-banyak doa, khusus setelah asar, dan juga ternyata ketika turun hujan. Kalau turun hujan kita berdoa. Jadi tadi banyak dibahas tentang masalah doa, cara-cara Allah memberikan atau cara Allah mengabulkan doa kita juga dibahas. Dan satu kesimpulan yang bagus untuk kita fahami bersama adalah tadi itu yang terakhir tadi Pak Ustadz tadi dia doa tanpa usaha itu bohong. Jadi kalau kita doa terus tapi kita nggak ada usaha, udah bohong. Kita nggak ada yang namanya rezeki itu blek jatuh dari langit, nggak ada. Ya. Kita usaha terus ya, tanpa doa kita sombong kita. Ya mungkin wah saya ini kuat ini, saya ini bisa ini. Kita lupa doa. Kita sombong. Nah yang terakhir tadi adalah doa dan usaha tanpa tawakal kosong. Ya. Kosong. Ya, kosong dari penghambaan. Kosong dari penghambaan yang tadi dibahas pada saat terakhir tadi ya. Bapak Ibu, kira-kira ini pembahasan kita. Saya terima kasih sekali Pak Ustadz ini. Ya. Selama 4 kali ini kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari Pak Ustadz ya. Nanti suatu saat kita akan ketemu kembali nih, karena kita supaya nanti tidak ada bosan gitu nanti pakai Ustadz yang lain dulu. Oke, ya. Siap. Dan Bapak Ibu sebagai penyelenggara, saya mohon maaf, saya sendiri nggak sadar ya. Ternyata link yang saya share itu ternyata nggak bisa. Ya, saya baru sadar belakangan ini tadi Pak ini. Masya Allah. Makanya kok ada teman saya yang WA ke saya, kok saya masuk nggak bisa gitu. Terus saya kirim ulang. Jadi mohon maaf, semoga nanti kita ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan mendatang, Bapak Ibu. Dan semoga apa-apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan amal ibadah kita semuanya. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Suarsono yang sudah merangkum kajian kita malam hari ini. Dan marilah sama-sama kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa. Mohon perkenan Bapak Ustadz untuk memandu doa kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabikumul wajibati 'alayya wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami di malam hari ini ya Allah, semua yang mengaji di pengajian seperti mengaji ini ya Allah, orang-orang yang kau kabulkan doanya ya Allah, orang-orang yang kau istijabah doanya ya Allah, orang-orang yang kau berikan kabul dari segala hajat, kabul dari segala nikmat,
kabul dari segala masalahnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Isrif anna al-bala wal waba. Palingkan dari kami ya Allah wabah dan bencana dan bala ya Allah. Berikanlah kami ya Allah hamba-hamba yang bersyukur. Dan jadikanlah keluarga kami ya Allah, anak-anak kami, istri-istri kami, orang tua kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah di sana, orang-orang yang kelak mendampingi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para aulia wasyuhada wassalihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim dan berbuat aniaya ya Allah. Maka jika Engkau tidak mengampuni kami, maka sungguh kami orang-orang yang berbuat kerugian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Allah menja'alna mujabad da'wah. Allah menja'alna mujabina da'wah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu Kau kabulkan hajat dan doa kami ya Allah. Birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirri asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ustadz. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, sekali lagi atas nama pembawa acara sekaligus juga yang memandu acara malam hari ini, mohon maaf ya atas tadi kesimpang siuran ya, karena ada 2 link yang dibagikan. Terkait dengan kajian kita malam hari ini, urgensi doa mungkin juga menjadi renungan bagi kita untuk memperbaiki kualitas cara kita berdoa mungkin ya. Mungkin kita sudah sering membahas tentang bagaimana meningkatkan sholat, meningkatkan puasa dan lain-lain. Tetapi doa ini merupakan salah satu inti dari ibadah. Kita mungkin agak abai bagaimana memperbaiki kualitas doa kita. Baik, sama-sama kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Dokter. Terima kasih Pak Ustadz. Pokoknya diskusi kita alhamdulillah saling membelajarkan. Amin. Sama-sama Pak. Pak Henry, Masya Allah ini dari Pak jauh-jauh loh, luar biasa ini. Ya, hari ini dari mana-mana Pak ya? Iya Pak Syarifudin, salam kenal Pak Syarifudin. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Lain kali saya jangan lupa juga diundang lagi. Oh iya, Pak Syarifudin, siapa yang undang ini? Saya Pak. Pak Ustadz. Oh Masya Allah. Dokter. Nanti kita undang-undang, coba nanti linknya nanti saya share ke Pak Ustadz, Pak Mokson nanti. Iya. Insyaallah. Terima kasih semuanya ini, walaupun agak malam, tapi diskusinya lumayan, alhamdulillah. Mantap Ustadz.